Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para pemirsa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami diberi tugas oleh kampus untuk menyampaikan beberapa hal tentang materi dari studi Al-Quran Perspektif Pendidikan Islam, yang mana mata kuliah ini diampu dari kampus kami, yaitu untuk dijadikan sebagai tugas UAS. Untuk itu kami akan menyampaikan beberapa materi tentang fungsi pendidikan yang mana diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Bapak Ibu yang kami hormati, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ternyata di dalam Al-Quran ada banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang berbunyi dan berbicara tentang fungsi pendidikan. Mungkin salah satunya adalah yang mana kami ambil dari Quran surat Hud ayat 61, yang mana dalam ayat ini fungsi pendidikan itu adalah untuk mendorong manusia agar memakmurkan bumi ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi. Inna Rabbi qaribum mujib. Yang mana di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah telah menciptakan kamu dari muka bumi ini dan menjadikan kamu pemakmurnya. Maka mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya, sesungguhnya Tuhanku Maha dekat lagi Maha mengabulkan. Dari ayat ini terlihat bahwa salah satu fungsi pendidikan itu adalah untuk memakmurkan ataupun untuk mendorong manusia agar memakmurkan bumi ini, memakmurkan dunia ini. Di situ sudah jelas wastamarakum fiha, yang mana artinya kita harus menjadi pemakmurnya, pemakmur bumi ini. Artinya kita sebagai manusia jangan jadi orang yang perusak bumi ini. Yang mana dari ayat ini dapat kita ambil bahwa pendidikan itu harus bisa mendorong manusia agar bisa memakmurkan muka bumi ini sehingga terjaga, terlestari semua keadaan, baik itu lingkungan, kehidupan, dan lain sebagainya. Maka bolehlah kita lihat apa yang terjadi selama ini, baik yang terjadi kemarin di Aceh, di Medan, bahkan di Padang. Kejadian ketika bumi rusak kemudian menghancurkan sebagian orang-orang ataupun bahkan penduduk-penduduk yang bahkan sampai meninggal, rumah-rumah habis. Itu digara-garakan karena kerusakan-kerusakan yang terjadi di muka bumi ini, yang ternyata itu salah satunya adalah karena perbuatan manusia. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Maka salah satu fungsi pendidikan di sini adalah mendorong manusia untuk memakmurkan muka bumi ini, sehingga dari ayat ini kita bisa ambil pelajaran bahwa yang pertama, pendidikan membentuk manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Itu sudah jelas bahwa kita sebagai manusia punya tugas untuk menjadi khalifah ataupun pemimpin di muka bumi ini, sehingga bumi ini harus dimakmurkan, dijaga, dilestarikan. Yang kedua, kita harus mengembangkan keterampilan hidup dan juga produktivitas. Dari ayat ini artinya kita punya sesuatu ilmu yang bisa dikembangkan dalam rangka memakmurkan muka bumi ini sehingga dijaga, dirawat dengan baik. Yang ketiga, menanamkan tanggung jawab sosial dan juga lingkungan. Artinya kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita juga harus memikirkan orang lain. Jangan sampai akibat dari usaha kita, perbuatan kita, apa yang kita laksanakan sehingga bisa menghancurkan orang lain. Jangan sampai hanya kita ego punya
kemauan sendiri tapi tidak bisa memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya. Maka dari ayat ini pendidikan benar-benar berfungsi bahwa dengan ilmu, dengan berpendidikan seorang, maka mendorong manusia untuk menjadi manusia yang memakmurkan bumi ini. Kemudian ayat selanjutnya adalah ayat yang menyatakan tentang bahwa fungsi pendidikan itu adalah untuk mendorong manusia memiliki jiwa kepemimpinan. Hal ini diambil dari surah Al-Baqarah ayat 247, yang mana Allah Subhanahu wa taala di situ berfirman, kami ambil terjemahnya, bahwa nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Kemudian mereka menjawab, bagaimana mungkin dia memperoleh kerajaan atau kekuasaan atas kami, sehingga rakyat pada waktu itu tidak menerima. Sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripada dia, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Dalam hal ini mungkin Talut ini termasuk dari orang-orang yang biasa, tidak berasal dari bangsawan ataupun yang lainnya. Sehingga nabi mereka menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kepadanya kelebihan ilmu dan visi. Di situ ada kata-kata Allah, wallahu yu'ti mulkahu may yasha'u. Kemudian wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Allah menambahkan kepada dirinya kalau itu ilmu, sehingga dengan ilmu tersebut Allah mempercayakan kerajaan kepadanya. Nah, disinilah bahwa manusia didorong untuk mempunyai jiwa kepemimpinan dengan ilmu, maka insya Allah jiwa kepemimpinan itu akan tumbuh, sehingga ilmu yang dipunyai, ilmu yang ada di dalam diri manusia itu bisa menjadi pendorong ataupun penyemangat untuk menjadi seorang pemimpin. Tadi yang pertama ayat itu berbunyi tentang kemakmuran, yang kedua adalah bahwa fungsi pendidikan itu adalah untuk mendorong manusia memiliki jiwa kepemimpinan. Sehingga dari ayat yang kedua ini kita ambil analisis bahwa yang pertama, ilmu itu adalah sebagai syarat utama kepemimpinan. Sehingga seseorang yang mempunyai ilmu boleh bahkan harus menjadi pemimpin, minimal untuk dirinya sendiri atau bahkan untuk yang lainnya. Sehingga janganlah kalian mau menjadi seorang pemimpin kalau misalkan tidak mampu dan tidak punya ilmunya. Yang kedua, pendidikan itu mencetak pemimpin yang amanah. Nah, disinilah mungkin salah satu contoh ataupun salah satu fungsi pendidikan, bahwa pendidikan itu bisa mencetak pemimpin yang amanah. Dan yang ketiga, menegakkan prinsip meritokrasi. Nah, di sini insya Allah dengan ilmu, dengan kepengetahuan seseorang, Allah sendiri mencatat dalam sejarah bahwa Talut yang berasal dari keluarga-keluarga yang biasa-biasa, bukan dari orang yang kaya, bukan dari orang yang mampu, bahkan orang-orang waktu itu saja tidak mempercayai kenapa Talut menjadi seorang pemimpin. Ternyata disitulah wazadahu basatan fil ilmi wal jismi. Allah memberikan keleluasaan kepada Talut, yaitu ilmu dan juga raganya yang sangat kuat, sehingga di situ mampulah Talut untuk menjadi seorang pemimpin dan menjadi seorang raja. Kemudian kita ambil lagi dari ayat yang ketiga, yaitu surat An-Nisa ayat 6, yang mana fungsi pendidikan dari sini adalah diambil dari ayat ini, yaitu yang menyatakan bahwa fungsi pendidikan di sini mendorong manusia untuk menuju kedewasaan. Yang mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfa wa bidaran ayyakbaru." Ujilah anak-anak yatim itu dalam hal mengatur harta sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu jika menurut penilaianmu mereka telah pandai ataupun pandai mengatur harta, serahkanlah kepada mereka harta itu. Nah, disinilah ada kata-kata ujilah anak-anak yatim, yang kita tahu mungkin anak yatim itu tidak punya bapak ataupun tidak punya ibu, sehingga kalau misalkan mereka dibiarkan saja mungkin tidak akan muncul kedewasaan. Di sini wabtalul yatama, ujilah mereka anak yatim
dalam hal mengatur harta. Kalau misalkan mereka sudah cukup umur untuk menikah, maka berilah mereka, serahkanlah kepada mereka hartanya. Nah, di sini fungsi pendidikan di sini adalah mendorong manusia untuk menjadi orang yang dewasa. Sehingga dari ayat ini kami menganalisis, ada yang pertama, pendidikan itu adalah membentuk kedewasaan berpikir. Sudah jelas, orang yang berpendidikan, orang yang berpengetahuan itu sudah jelas berbeda dengan orang yang tidak berpendidikan. Sehingga ketika kita bersekolah, belajar di pesantren dan lain sebagainya, insya Allah kedewasaan itu akan tumbuh dan muncul dari pendidikan tersebut. Yang kedua, menanamkan tanggung jawab dan juga amanah. Artinya ketika kita sudah berpendidikan, kita sudah tahu ilmunya, sudah paham dengan situasi dan kondisi, maka muncul rasa tanggung jawab dan juga amanah dalam diri kita. Yang ketiga, mendorong kemandirian, terutama untuk dirinya ataupun untuk peserta didik. Artinya dengan berpendidikan, dengan berilmu, dengan bersekolah, dengan berpesantren, maka itu akan mendorong kemandirian dari seseorang. Nah, inilah beberapa ayat yang kami sampaikan, yang mana salah satunya yang pertama adalah mendorong manusia untuk menjadi orang yang memakmurkan. Nah, maka mungkin kita harus mendalami kembali beberapa ayat, bahkan masih banyak ayat-ayat yang berbicara tentang fungsi pendidikan ini. Yang salah satu kami sampaikan tadi pertama tentang kemakmuran, yang mana mendorong manusia untuk memakmurkan muka bumi ini. Kemudian yang kedua, mendorong manusia untuk mempunyai jiwa kepemimpinan, sehingga dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mempercayai Taurat untuk menjadi seorang raja. Dan yang ketiga, kita didorong dengan pendidikan, dengan keilmuan itu menjadi orang yang dewasa, sehingga dengan berpendidikan, dengan berkeilmuan, maka manusia akan terbentuk tanggung jawab, amanahnya, kemandirian, dan juga kedewasaan berpikir. Dari sini kami sangat berharap mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi itu bermanfaat, khususnya untuk kami dan juga umumnya untuk kita semua, sehingga thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Memang benar-benar mencari ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi semua orang-orang muslim. Bahkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu dari mulai buaya ibu di dalam kandungan sampai nanti masuk ke dalam liang lahat. Itulah pentingnya kita berilmu, kita mencari pendidikan, karena memang dari pendidikan ini punya beberapa fungsi yang bisa mendorong kita untuk menjadi orang yang lebih baik dan bertanggung jawab. Sekian dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.